Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan mengangkat materi mengenai promosi dalam kegiatan pemasaran. Oke. Dalam tayangan kita kali ini sengaja hanya berupa tayangan gambar slide saja karena saya orangnya pemalu, jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi. Cekidot. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui apa itu promosi, apa itu pemasaran. Nah, untuk mengingat kembali, kita sama-sama bahas satu persatu terlebih dahulu. Ya, yang pertama mengenai pemasaran. Pemasaran itu merupakan serangkaian kegiatan manusia yang ditujukan untuk memperlancar serta menyempurnakan pertukaran. Dalam artinya, pertukaran di sini adalah penjualan, transaksi jual belinya. Jadi kalau hanya sebatas transaksi jual beli, hanya saat penyerahan barang atau jasa, ya, dengan sebesar nominal yang harus kita dapatkan sebagai wirausaha. Namun dalam kegiatan pemasaran jauh lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, yaitu di mana dalam proses pemasaran ada proses untuk memperlancar dan menyempurnakannya. Seperti apa? Misal ada proses distribusi, ada proses promosinya, ada proses pelayanannya, di mana supaya transaksi jual belinya atau penjualannya tersebut terlihat sangat memuaskan bagi para pelanggan atau pembelinya. Sekarang, bagaimana caranya agar kegiatan pemasaran yang kita lakukan bisa berjalan secara efektif dan efisien? Nah, dalam ilmu ekonomi dikenal istilah bauran pemasaran atau disebut juga dengan marketing mix. Ya, marketing mix itu adalah suatu strategi pemasaran bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin. Sekali lagi, marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menekankan bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin. Nah, dalam marketing mix ada 4P, ada formulasi 4P yang dikenal dengan pertama produk. Produk itu adalah hasil kegiatan proses produksi, ya. Ada barang dan jasa. Kemudian ada price, yang kedua, P yang kedua adalah price atau apa? Atau harga. Di mana harga yang ditetapkan pada sebuah produk berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kualitas, apakah berdasarkan bahan baku, dan sebagainya, ya. Ada skimming price, ada penetration price, ya. Ada yang ketiga namanya place, ya, atau tempat di mana lokasi kegiatan pelaksanaan pemasaran produk tersebut dijalankan, ya, lokasi atau place. Dan yang keempat adalah promotion, itu kegiatan promosi. Nah, ini yang akan kita jadikan pembahasan kita kali ini. Saat kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, ya, atau mungkin kalian pertama kali masuk sekolah, pasti ada proses yang namanya memperkenalkan, kan? Nah, berkenalan dulu, ingin mengetahui siapa orang tersebut, dari mana asalnya, ya. Kita juga sama sebagai orang timur yang menerapkan budaya ramah tamah saat
bertemu dengan orang lain, pasti kita berusaha untuk memperkenalkan diri. Siapa diri kita, ya dari mana asalnya, dan lain sebagainya. Nah, proses perkenalan tersebut supaya orang tahu siapa kita. Dan itu bagian dari promosi. Nah, zaman sekarang mudah sekali untuk menjadi terkenal atau tenar, ya. Cukup dengan bahasa viral lah ya. Maka orang cepat mengenal kita, yaitu lewat media sosial. Nah, sayangnya ada beberapa pihak yang hanya karena ingin terkenal mempromosikan dirinya dengan berbagai macam cara. Ada yang bagus, ada yang sebaliknya tidak bagus. Ada yang mencantumkan atau mengupload sesuatu yang sifatnya motivasi, keilmuan, hal-hal yang bermanfaat, ya, bagus. Ada juga sebaliknya yang menggunakan cacian, makian, hoax atau berita palsu, atau kadang-kadang meremehkan orang lain, menghina orang lain supaya ingin menjadi terkenal, atau mungkin dalam bahasa zaman sekarang sebutnya pansos ya, panjat sosial supaya terkenal. Cuman sayang, hal tersebut biasanya tidak akan bertahan lama karena orang akan menghargai sesuatu karena memang atas kebermanfaatannya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih promosi itu ya. Tadi sudah sekilas saya jelaskan, promosi merupakan alat ya, alat untuk mempengaruhi konsumen. Sekali lagi, promosi adalah alat untuk mempengaruhi konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi memperkenalkan produk itu supaya orang tertarik, supaya orang terpengaruh, supaya orang ingin memiliki. Nah, caranya banyak sekali cara untuk memperkenalkannya ya. Seperti kalian mungkin berkenalan dengan orang lain, ada yang pura-pura, ada yang malu-malu, ada yang sok akrab, ada yang sok heboh, supaya orang mungkin mengenal kita. Oh, memang iya si A mungkin orangnya ramah. Oh, si A sedang bercanda. Oh, si B memang orangnya pemalu dan lain sebagainya. Itu beberapa macam cara untuk memperkenalkan sesuatu. Selain untuk mempengaruhi orang, maka ada beberapa tujuan promosinya. Yang pertama, merubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Coba kalau kalian lihat beberapa iklan di televisi mungkin ya tentang suatu produk ya, dengan lagu yang sebagai theme songnya yang terus-menerus diputar, lama-kelamaan kalian akan hafal lagu tersebut, atau bahkan kalian bisa mengikuti gerakan dari iklan tersebut. Itu kan bisa merubah tingkah laku. Kemudian kalian juga mengenai suatu produk yang diiklankan di media massa ya, dengan suatu cara tertentu, dengan suatu bukti tertentu, seakan-akan bahwa produk tersebut memang sangat berkualitas, maka kalian pun terbawa opininya bahwa produk tersebut memang bagus ya. Itu merubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Yang kedua, memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran produknya. Promosi itu dilakukan jelas untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Jadi tidak hanya satu tempat, tapi banyak tempat, apalagi kalau sudah lewat promosi menggunakan media televisi yang jangkauannya sangat banyak, atau media internet yang jangkauannya mungkin bisa seluruh dunia. Jadi orang tahu tentang produk yang kita tawarkan. Dan yang ketiga, membujuk masyarakat konsumen agar menyenangi dan mendorong pembelian. Nah, ini bagian dari proses pemasaran tadi ya, supaya orang suka dengan produk yang kita tawarkan. Dan terakhir, meningkatkan masyarakat konsumen akan manfaat produk. Dengan adanya promosi, kita jadi tahu, oh ternyata produk ini buat ini, produk ini manfaatnya ini, produk ini fungsinya buat ini. Jadi kita bukannya sebatas membeli, tapi memang juga tahu kebutuhan produk tersebut apa, bisa nggak memuaskan kebutuhan kita ya. Di saat terjadinya wabah pandemi COVID-19 saat sekarang ini, kita sering mendengar di berita-berita bahwa banyak sekali usaha yang gulung tikar atau bangkrut karena memang tidak bisa melaksanakan proses pemasaran secara langsung. Tapi bagi sebagian besar orang-orang yang kreatif, maka wabah pandemi tidak bisa dijadikan alasan usaha menjadi bangkrut. Mereka terus berinovasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, yang bagus ya. Walaupun pandemi seperti ini tidak bisa keluar rumah, tapi mereka bisa melakukan secara online. Nah, jadi promosi itu tidak harus selalu, atau pemasaran itu tidak harus selalu bertemu ya. Nah, dari hal tersebut, maka promosi itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat meningkatkan omset penjualan produk yang mungkin tadinya produknya tidak terkenal, mendapatkan pendapatan sekian. Setelah diperkenalkan,
dipromosikan, ya, maka orang semakin banyak yang tahu, maka orang semakin banyak yang tertarik, dan orang semakin banyak yang berminat. Jadi kalau sudah orang yang banyak berminat, pasti membeli, otomatis pendapatan yang kita dapatkan, maka akan semakin meningkat atau bertambah. Yang kedua, dapat memperpendek piutang yang diberikan perusahaan. Artinya apa? Jadi kita tidak terlalu banyak memiliki kewajiban pada orang lain, pada si peminjam, pada yang meminjamkan modal, ya. Tapi kita bisa berkreasi sendiri, bisa menambah modal sendiri. Kenapa? Karena dari keuntungan operasi banyaknya terjadi penjualan. Yang ketiga, meningkatkan para pembeli tentang barang yang akan dibeli. Jadi kita betul-betul bisa menambah konsumen yang baru karena tadi promosi tadi, ya. Yang keempat, membentuk produk motifs dan patronage motifs. Apa sih produk motifs itu? Produk motif itu adalah keinginan seseorang atau konsumen atau pelanggan membeli suatu produk karena memang membutuhkan produk tersebut. Misal, ya, saat sekarang sedang musim penghujan, orang membeli jas hujan bukan karena teman, bukan karena merek, tapi memang karena memang dibutuhkan. Karena dibutuhkan saat sekarang, dibutuhkan jas hujan tersebut. Jadi membeli produk karena memang manfaat dari produk tersebut, namanya produk motifs. Nah, ada juga yang namanya patronage motifs. Jadi motif membeli seseorang terhadap suatu produk itu dikarenakan orang tersebut atau si penjualnya. Misal, kalian membeli makanan karena kakek atau nenek si penjualnya sudah tua. Kasihan, beli saja deh. Atau misalkan kalian ingin membeli suatu barang karena orangnya cantik atau orangnya ganteng misalkan. Ingin membeli barang karena tempatnya enak, nyaman misalkan. Itu karena faktor penjualnya, patronage motifs. Paham ya? Nah, selanjutnya, keuntungan promosi juga bisa meningkatkan barang-barang perusahaan menjadi terkenal. Iyalah, kenapa? Karena memang sudah diperkenalkan menjadi lebih luas lagi, otomatis banyak orang menjadi tahu. Kemudian dapat meningkatkan produksi perusahaan. Kok bisa? Nah, dengan promosi otomatis banyak permintaan. Kalau sudah banyak permintaan, maka kegiatan produksi barang pun akan bertambah dilakukannya. Supaya apa? Supaya permintaan tadi bisa tertanggulangi. Jangan sampai permintaan banyak, barangnya kosong sedikit. Dan terakhir, keuntungan promosi adalah perputaran modal kerja perusahaannya menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena pendapatannya juga cepat. Jadi diputarkan lagi. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwa uang yang baik itu adalah uang yang diputarkan. Jadi artinya bisa digunakan untuk modal kembali. Kemudian, kalau kita sebagai wirausaha melakukan promosi, buat siapa promosi tersebut? Yang pertama, sasaran promosinya jelas adalah masyarakat. Siapa masyarakat? Masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kita. Atau yang kedua adalah calon konsumen, orang yang baru yang memang betul-betul belum pernah melaksanakan kegiatan transaksi jual beli dengan kita, calon konsumen. Yang ketiga ada distributor dan agen produk. Distributor adalah penyuplainya. Jika memang barang yang kita miliki, yang kita jual bukan dibuat oleh kita, tapi mengambil dari pihak lain. Yang keempat, pesaing, pedagang besar, pedagang kecil. Nah, jadi dengan adanya promosi, kita jadi tahu, oh ternyata pesaing kita memang ternyata lebih gencar menawarkan produknya, pantesan pendapatannya besar, pantesan penjualan produknya tinggi karena memang promosinya juga gencar. Yang ketiga, yang terakhir adalah adanya sasaran promosi itu adalah buat pemerintah. Kenapa? Bahwa menggambarkan promosi tersebut menggambarkan bahwa usaha yang dijalani memang ada, tercatat, sah atau legalkah, nanti ujung-ujungnya untuk pembayaran pajak biasanya. Juga untuk mendapatkan informasi bagaimana perkembangan ekonomi baik skala kecil, menengah, atau besar di Indonesia. Jadi sebagai data statistik bagaimana kegiatan ekonomi bisa menggeliat di tanah air seperti
seperti itu. Ada beberapa saluran atau media yang bisa dilakukan seseorang untuk melaksanakan kegiatan promosi produknya, ya. Bisa melalui media cetak. Media cetak itu yang dicetak ya. Misalkan koran, majalah, tabloid, ya, brosur yang memang sifatnya dicetak. Banner, baliho, kemudian spanduk itu kan juga dicetak, media cetak, tapi ini lebih ke arah pada informasi media massanya, ya. Kemudian media elektronik. Media elektronik yang memang menggunakan sistem arus ya, arus listrik ya. Misalkan lewat radio, ya. Kemudian ada juga lewat televisi yang memang setiap kali acara yang kita tonton, semakin acaranya rame, maka jangan kaget kalau iklannya juga tambah banyak, ya. Karena memang ratingnya juga tinggi. Kemudian media online atau internet. Zaman sekarang zaman internet ya sudah masuk ke 5.0 generation. Jadi zaman internet sekarang lebih canggih. Promosi tidak usah harus capek-capek harus mengeluarkan banyak biaya. Cukup punya kuota, kalian bisa promosi lewat internet, sudah lumayan cepat jangkauan luasnya juga. Banyak orang yang melihat, apalagi melalui media sosial. Kemudian yang terakhir media produk. Mungkin kalian pernah datang ke sebuah tempat pesta pernikahan, suka dapat ya gelas bergambar pengantinnya atau tulisannya, atau misalkan kalian juga ada pernah ke sebuah tempat wisata dijual kaos-kaos tentang merek produk apa gitu ya. Kemudian ada juga aksesoris-aksesoris yang menggambarkan produk tertentu. Nah, itu promosinya lewat produk namanya. Lewat sebuah barang juga promosinya, ya. Dari dulu itu mungkin yang lebih dikenal saat dahulu, yang lebih terkenal itu kalau mengiklankan sesuatu atau mempromosikan sesuatu yang hebat itu biasanya lewat media televisi, ya. Paling keren juga ada yang lewat koran, karena memang dulu zamannya zaman koran ya. Nah, artinya ada beberapa macam bentuk media promosi yang bisa dilakukan. Tapi sekarang semakin hebat orang yang berkreatif, maka tidak harus selalu melakukan promosi lewat satu media saja. Nah, ada beberapa bentuk media promosi nih. Ada media massa cetak seperti tadi ya, koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Lewat poster ya, mungkin hanya ditempel saja, ada banyak gambar, ada banyak warna dan tulisan. Ada melalui banner yang mungkin sifatnya temporari ya. Kemudian ada brosur yang disebarkan, yang dilipat, yang mungkin untuk menggambarkan suatu produk yang langsung diserahkan pada calon konsumennya di halayak umum atau di masyarakat. Ada juga yang namanya flyer. Flyer itu seperti informasi mengenai suatu produk yang disebarkan oleh suatu tempat kegiatan usaha. Mungkin kalian di rumah suka ada selebaran ya. Di rumah ada selebaran mengenai suatu produk di sebuah minimarket atau tempat wisata, disebarkan ke rumah-rumah gitu. Yaitu namanya flyer. Kemudian lewat kalender, ada juga pembuatan promosinya, produknya lewat kalender. Produk tertentu, ya pabriknya mengeluarkan kalender atau membuat kalender. Ada juga katalog. Ini katalog itu daftar ya, daftar nama produk, misalkan katalog buku, berarti dia menjual macam-macam buku ya. Atau kalau di sebuah BUMN ada Telkom, ada namanya Yellow Page atau buku kuning. Itu macam-macam kegiatan usaha, itu katalog juga ada ya, macam-macam. Atau katalog alat-alat kesehatan, katalog alat-alat tata boga misalkan, banyak atau katalog itu susunan atau daftar. Jadi kita promosinya lewat menyebarkan katalog tadi. Ada juga t-shirt, ada yang berupa pakaian atau kaos atau kemeja atau pakaian lah pokoknya, yang memang promosinya menggunakan baju yang dikenakan. Ada juga papan reklame, ini biasanya sifatnya lokasinya menetap atau disediakan tempat untuk memasang informasi produk kita, papan reklame ya. Dan masih banyak lagi media promosi yang dapat dilakukan ya, selain lewat SPG, Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy.
ada juga melalui display, penataan barang di sebuah lokasi usaha dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, promosi itu dilakukan bisa kapan saja. Bisa dilakukan dengan media apa saja atau dalam bentuk apa saja. Namun demikian, promosi yang baik adalah promosi yang bisa tepat sasaran. Nah, bagaimana supaya dapat tepat sasaran? Maka harus diperhatikan strategi pemasarannya dulu. Strategi pemasaran itu dibuat bukan karena keinginan perusahaan, bukan karena keinginan produsen, tapi dibuat berdasarkan keinginan konsumen. Konsumen sukanya apa? Lagi musimnya, lagi ngetrennya apa? Banyak yang bertanya pada saya, "Pak, saya pengen bikin usaha, tapi usaha apa ya?" Nah, jawabannya simple. Apa yang dibutuhkan atau disukai konsumen saat sekarang? Bukan apa yang bisa kita buat, bukan apa yang kita suka, bukan, tapi apa yang disukai oleh konsumen. Syukur-syukur lebih bagus lagi kalau bekerja itu atau berwirausaha itu adalah sesuai dengan apa yang kita suka, hobi kita, seperti itu, ya. Nah, supaya strategi pemasarannya berjalan dengan baik, maka diperhatikan juga ada yang namanya proses pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok kecil atau disebut juga dengan segmentasi pasar, ya. Sekali lagi, proses pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok pasar yang tadinya heterogen banyak, ya, menjadi homogen, menjadi satu jenis misalkan. Itu namanya segmentasi pasar. Nah, bagaimana caranya menentukan promosi dengan segmentasi pasar? Ada 4 hal. Pertama, berdasarkan lokasi atau wilayah, atau disebut juga dengan berdasarkan geografis. Yang kedua, berdasarkan kependudukan atau demografis. Misal, kalian mempromosikan hanya untuk dewasa saja, atau hanya untuk anak-anak saja produknya, atau hanya untuk laki-laki saja, untuk perempuan saja. Itu berdasarkan demografis, kependudukan. Yang ketiga, berdasarkan psikologis, berdasarkan kepribadiannya. Bagaimana memasarkan suatu produk karena rasa suka, misalkan, ya. Bagaimana kebutuhannya karena memang rasa minatnya si pembeli tadi. Kemudian ada juga berdasarkan perilaku. Misal, ambil contoh di daerah pariwisata yang bersuhu dingin, di sana biasanya yang dibutuhkan yang hangat-hangat misalkan. Maka orang akan mencari makanan atau minuman yang memang hangat. Maka kalian pun menempatkan produknya bukan yang kalian suka, tapi memang sesuai dibutuhkan di sana, karena kebanyakan orang sukanya yang hangat. Atau misalkan kalian ada orang tua yang sedang sakit di rumah, tidak nyaman kalau berada di rumah sakit. Orang tua saya tidak suka kalau di tempat umum, inginnya dirawat sendiri saja. Maka panggil misalkan tenaga perawat ke rumah sebagai tenaga caregiver atau home care, misalkan seperti itu, karena berdasarkan perilaku tadi. Banyak wirausaha yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha yang banyak, ya. Apakah itu bidang perdagangan, bidang pertambangan, pertanian, hiburan, dan sebagainya, melakukan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang misalkan kalau yang kalian senang bermedia sosial, pasti update dengan tokoh-tokoh idola kalian, misalkan penyanyi dengan cover albumnya saja, itu sudah bagian dari promosi, ya. Atau misalkan dengan penari. Sekarang sudah ada media bernama TikTok misalkan, dengan gerakan-gerakan tarian para penari eksis di sana untuk mempromosikannya juga, ya. Kayaknya banyak yang ikut-ikutan. Atau kreator animasi misalkan, sekarang bisa mempromosikan hasil karya desainnya lewat media sosial YouTube misalkan, dengan pembuatan video-video kreasi misalkan. Nah, banyak cara untuk membuat orang menjadi kreasi supaya terkenal atau dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Kuncinya adalah satu, yaitu belajar untuk terus berkreatif. Karena memang bagaimanapun juga orang yang kreatif tidak akan pernah hilang kemampuan untuk mendapatkan suatu hal yang baru supaya untuk keuntungan di masa depannya, seperti itu.
Nah, salah satu bukti bahwa promosi itu adalah bisa mempengaruhi orang atau tingkah laku orang lain. Kalau kita melihat sebuah iklan atau promosi, kadang-kadang kita terbawa emosi, misalkan apakah senang, apakah tertarik, apakah sedih, apakah ikutan marah atau emosi, ya. Itu berarti kita sudah terpengaruh, misalkan seperti contoh yang ini. Lisa, the therapy's going well. Thanks to Sunsilk Anti-Flat, your hair has twice the volume. But, let's talk about what just happened. Gorgeous full hair comes with responsibilities. Padahal hanya sebatas promosi saja produk, cuman karena memang dibuat sedemikian rupa agar orang merasa tertarik, terpengaruh, orang jadi ingat suatu hari nanti, oh iya, ini iklannya ini, yang begini. Nah, itu kan berarti sudah mampu menempatkan produk iklan tersebut di kepala si konsumen, seperti itu. Jadi diingat-ingat akhirnya. Media sosial pun banyak berpengaruh. Semakin kalian sering membuka media sosial, maka kalian akan semakin mudah untuk mendapatkan produk-produk apa saja yang sedang ramai diperbincangkan atau diperjualbelikan. Apalagi zaman sekarang sudah zamannya pemasaran secara online. Kalian, saya yakin pasti ada juga yang sering tiap hari bahkan buka-buka situs belanja online mungkin, ya, melihat produk-produk yang ditawarkan dengan berbagai macam cara promosinya, maka banyak yang tertarik juga. Nah, dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, jika ada hal yang masih dijadikan kebingungan atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah, ya. Nanti akan langsung di-review langsung, akan disampaikan langsung. Kemudian, jika sudah paham, maka silakan kalian coba untuk membuat sendiri analisis, yaitu buat apa saja kelebihan dan kelemahan dari saluran media promosi yang tadi yang sudah dijelaskan. Media cetak, media elektronik, media online, dan media produk. Media cetak, apa sih kelebihan promosi melalui media cetak? Kekurangannya apa sih promosi melalui media cetak? Apa sih kelebihan promosi menggunakan media elektronik? Kelemahannya apa dan sebagainya, oke? Nah, cukup sampai sini pertemuan kita kali ini. Semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kita juga tetap diberikan kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.